Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun hanya via suara, via video, tapi Ustazah harap jangan melemahkan semangat Antuna untuk terus belajar. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua dalam materi fisika. Nah, di pertemuan kedua ini teman-teman kita akan belajar tentang efek fotolistrik. Nah, teman-teman, efek fotolistrik ini merupakan sebuah percobaan yang sangat mencengangkan, yang menggegerkan, dan banyak sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita ke depannya atau kehidupan kita yang sekarang gitu ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang efek fotolistrik ini, mari kita ta'aruf terlebih dahulu dengan efek fotolistrik itu sendiri. Nah, teman-teman, kita awali bahasan kita ini dari pengertian efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik adalah keluarnya elektron-elektron atau peristiwa keluarnya elektron-elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut dikenai seberkas cahaya. Nah, untuk lebih jelasnya gitu ya, sebelum kita lanjut, kita flashback dulu teman-teman. Kita flashback terlebih dahulu. Sebelumnya, kita atau minggu lalu kita sudah belajar bahwa ternyata cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Hal tersebut diucapkan atau ditemukan oleh Maxwell pada tahun 1864. Tentu saja pernyataan ini, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik ini tidak hanya sekedar ucapan, tapi banyak bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa cahaya memang merupakan sebuah gelombang karena dia memiliki sifat-sifat seperti gelombang. Nah, namun teman-teman, sekitar 36 tahun setelahnya atau sekitar tahun 1900, seorang ilmuwan bernama Max Planck, dia membuat sebuah hipotesis yang mencengangkan. Dia mengatakan bahwa cahaya merupakan paket-paket energi atau cahaya itu ternyata katanya merupakan sebuah partikel, bukan gelombang. Dia merumuskan bahwa E sama dengan HF gitu ya. Jadi si cahaya itu dapat dihitung energinya menggunakan rumus H dikali F. Itu kata Max Planck. Nah, pada tahun ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang menyanggah hipotesis dari Max Planck. Kenapa? Karena belum ada bukti-bukti konkret atau percobaan secara langsung yang membuktikan bahwa cahaya itu merupakan partikel atau energi gitu ya. Yang lebih kuat tentu masih teori dari Maxwell yang mengatakan bahwa cahaya merupakan gelombang atau cahaya memiliki sifat gelombang. Tapi ternyata teman-teman, 5 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1905, Einstein yang terkenal dengan istilah bapak fisika ya, beliau itu, dia secara resmi mengemukakan bahwa betul cahaya itu memiliki sifat sebagai partikel. Dalam artian cahaya itu memiliki energi. Hal itu beliau buktikan dengan adanya efek fotolistrik gitu ya. Nah, dari efek fotolistrik ini terlihat jelas bahwa ternyata cahaya itu merupakan partikel gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ustazah sudah punya ilustrasi sederhana mengenai percobaan yang dilakukan oleh Einstein. Nah, jadi percobaan yang dilakukan oleh Einstein itu seperti ini. Di sini ada sebuah logam, teman-teman. Logam tertentu gitu ya. Kemudian si logam ini disinari dengan cahaya tertentu. Nah, ternyata teman-teman, ketika logam ini disinari dengan cahaya tertentu, ternyata dari logam ini keluar elektron. Ada elektron yang terlepas. Logikanya tidak mungkin si elektron ini tiba-tiba lepas. Pasti ada sebabnya. Dan elektron itu teorinya, jika elektron mampu terlepas dari atomnya, berarti pasti si elektron ini tuh mendapatkan tambahan energi. Dari mana si elektron mendapatkan tambahan energi? Tentu pasti dari cahaya yang tadi disinari
disinarkan ke logam gitu ya. Maka dari sini dapat dibuktikan bahwa cahaya itu ternyata merupakan partikel. Yang namanya partikel pasti punya energi gitu ya. Karena kalau nggak punya energi gak mungkin si elektron bisa terlepas dari ikatan logam yang tentu pasti kuat gitu kan ikatannya. Nah, maka si cahaya ini dalam percobaan efek fotolistrik, cahaya itu diilustrasikan seperti paket-paket energi seperti ini. Jadi kalau diperbesar si cahaya ini tuh kayak paket-paket energi yang dinamakan foton, teman-teman. Nah, foton gitu ya. Nah, setiap foton ini ternyata jika energinya lebih besar dari energi ikat logam, dia bisa melepaskan elektron gitu ya. Makanya di efek fotolistrik ini teman-teman tentu ada syaratnya agar bisa terjadi efek fotolistrik, karena tidak setiap logam yang disinari cahaya itu bisa melepaskan elektron. Ada syarat tertentu yang menyebabkan si elektron bisa terlepas. Ternyata teman-teman syaratnya itu, syarat agar terjadi efek fotolistrik adalah E atau energi yang dimiliki oleh cahaya itu harus lebih besar dari E0. E0 itu adalah energi ikat antar atom dalam logam gitu ya, atau sering kita sebut juga dengan fungsi kerja logam gitu ya. Jadi E itu energi yang dimiliki oleh cahaya atau sering kita sebut foton gitu ya. E itu energi foton itu harus lebih besar dari E0 atau boleh juga disimbolkan dengan W0 yang merupakan fungsi kerja logam atau energi ikat antar atom dalam logam gitu ya. Nah, kalau misalnya si energi yang di bawah cahaya itu lebih kecil dari E0-nya, maka tidak akan terjadi efek fotolistrik karena si foton atau si energi yang di bawah cahaya ini tidak sanggup mengalahkan energi ikat yang ada dalam logam tersebut gitu ya. Kemudian teman-teman, dalam efek fotolistrik ini ada catatan-catatan atau hal-hal yang perlu kita ingat gitu ya. Nah, teman-teman, dalam efek fotolistrik itu intensitas atau banyaknya foton atau banyaknya cahaya itu tidak mempengaruhi nilai EK. Nilai EK itu adalah energi kinetik maksimum gitu ya. Jadi logikanya seperti ini. Kalau misalnya si foton ini membawa energi sebesar 10.000 gitu ya, dan si logam ini dia punya energi itu 5.000 gitu ya, maka teman-teman si 10.000 ini 5.000 akan digunakan untuk melepaskan elektron dari logam. Nah, sisanya karena masih ada 5.000 lagi digunakan oleh elektron untuk bergerak menjauhi logam. Jadi digunakan yang namanya elektron terlepas berarti kan si elektronnya bergerak. Nah, berarti pergerakan elektronnya atau energi kinetik maksimum elektronnya itu adalah sisa dari energi yang dimiliki foton dikurangi energi ikat logamnya, gitu ya. Nah, ternyata teman-teman EK di sini tidak dipengaruhi oleh banyaknya foton yang disinarkan. Tapi si intensitas ini itu hanya mempengaruhi banyaknya elektron yang terpancar. Jadi logikanya kalau misalnya si logam ini disinari dengan 10.000 elektron, maka nanti akan ada 10.000 elektron juga yang terlepas. Jadi satu foton untuk satu elektron. Tapi nilai EK dari tiap elektronnya, nilai EK maksimum lepas dari tiap elektronnya tidak bertambah meskipun si intensitasnya ditambah. Nanti yang akan bertambah itu bukan nilai EK dari tiap fotonnya, tapi banyaknya elektron yang terlepasnya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman di sini yang kedua yang harus kita ingat, interaksinya satu-satu. Jadi satu foton untuk satu elektron. Jadi seperti tadi, kalau misalnya ada 3 foton yang disinarkan ke logam, maka pasti ada 3 elektron yang terlepas. Kalau ada 10 foton, maka pasti ada 10 elektron yang terlepas. Begitupun seterusnya. Kemudian terjadinya efek fotolistrik ini waktunya sangat singkat, yaitu sekitar 10⁻⁹ sekon. Singkat sekali kan?
Nah, kemudian teman-teman, si efek fotolistrik ini itu hanya bisa terjadi ketika disinari oleh sinar yang mendekati sinar UV atau sinar ungu gitu ya. Seperti yang kita ketahui, sinar tampak itu ada 7, Megiku, Hibiniu gitu ya. Nah, U itu ultraviolet atau ungu kan. Nah, itu dia memiliki panjang gelombang kecil tapi frekuensinya besar. Nah, si efek fotolistrik itu hanya terjadi ketika disinari oleh sinar-sinar yang ada di dekat sinar ungu gitu ya. Berarti Megiku, Hibini biru gitu kan, ungu. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, rumusan matematis dari efek fotolistrik ini, biasanya di efek fotolistrik itu yang ditanyakan adalah energi kinetik elektron yang terlepas. Tadi sudah Ana katakan bahwa energi kinetik itu adalah sisa dari energi yang dimiliki foton setelah digunakan untuk melepaskan elektron dari logam gitu kan. Maka di sini Eka sama dengan energi yang dimiliki foton dikurangi energi ambang logamnya atau fungsi kerja logamnya. Nah, sesuai teori dari Max Planck bahwa E itu sama dengan HF, maka Eka di sini bisa kita ubah menjadi HF min HF0. Nah, untuk keterangannya teman-teman, Eka itu energi kinetik maksimum, E itu energi yang dimiliki foton, E0 itu adalah fungsi kerja logam, H itu konstanta Planck, nilainya pasti 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. F itu adalah frekuensi sinar dan F0 itu frekuensi ambang logam atau frekuensi logam boleh. Nah, teman-teman, pernyataan bahwa cahaya itu memiliki sifat sebagai partikel diperkuat oleh Bapak Compton. Jadi Bapak Compton juga melakukan sebuah percobaan yang membuktikan bahwa betul si cahaya itu memiliki sifat sebagai partikel yang berarti memiliki energi. Nah, efek Compton itu adalah peristiwa membelok atau terhamburnya sinar X karena menabrak elektron. Nah, sedikit ilustrasinya seperti ini. Ketika ada seberkas cahaya kemudian mengenai elektron, ternyata tiba-tiba si cahaya ini berbelok arahnya dan si elektron juga menjadi bergerak. Nah, logikanya kalau misalnya cahaya itu adalah ketika kata Maxwell bahwa cahaya itu gelombang, harusnya dia lurus aja kan ketika melewati elektron, nggak belok karena kan cahaya itu merambat lurus. Tapi buktinya si cahaya berbelok ketika bertabrakan dengan elektron. Dan ternyata setelah dihitung, panjang gelombang cahaya setelah terhambur itu lebih besar daripada panjang gelombang cahaya sebelum terhambur atau sebelum bertumbukan. Yang berarti karena panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi, maka berarti frekuensi setelah terhambur atau frekuensi setelah bertumbukan itu lebih kecil teman-teman dari frekuensi sebelum bertumbukan. Ini berarti ada energi yang hilang dari cahaya tersebut ketika setelah bertumbukan. Terus kemana si energinya? Ternyata si energi tersebut digunakan oleh si elektron untuk bergerak. Ini sudah pasti mengindikasikan bahwa cahaya itu memiliki sifat sebagai partikel yang mempunyai energi. Nah, di efek Compton juga ada rumus matematis nih untuk mencari berapa sih pengurangan panjang gelombangnya gitu kan. Nah, biasanya pengurangan panjang gelombang bisa kita cari dengan panjang gelombang setelah bertumbukan dikurangi panjang gelombang sebelum bertumbukan gitu ya. Nah, kemudian dari adanya percobaan Compton ini muncullah perdebatan gitu. Jadi sebetulnya mana sih yang benar gitu kan? Yang benar itu cahaya itu gelombang atau partikel gitu kan. Kita nggak bisa menyalahkan atau menjudge bahwa Maxwell itu teorinya salah yang menyatakan bahwa cahaya itu memiliki sifat gelombang, karena Maxwell juga punya bukti dari percobaan-percobaan yang menunjukkan bahwa cahaya itu memang memiliki sifat sebagai gelombang. Tapi kita juga nggak bisa menyanggah teori dari Max Planck, Einstein, dan juga Compton yang menyatakan bahwa memang cahaya itu memiliki sifat sebagai partikel karena ada buktinya juga.
Jadi yang betul itu cahaya itu sifatnya gelombang atau partikel gitu kan. Nah, bingung, ilmuwan di sana masih belum bisa membuktikan, masih belum bisa memutuskan mana yang betul cahaya itu aslinya dia itu sifatnya gelombang atau partikel gitu ya. Kemudian teman-teman, sekitar tahun 1924 Bapak Broglie memberikan jalan tengah dari teori yang menyatakan cahaya sebagai gelombang dan juga teori yang menyatakan cahaya sebagai partikel. Nah, kata Bapak Broglie di sini menyatakan bahwa partikel yang bergerak ada kemungkinan memiliki sifat gelombang dengan panjang gelombang tertentu. Oh, ternyata walaupun tadi nih si cahaya itu dia sebagai partikel sehingga bisa memindahkan elektron, ternyata tetap si cahaya ini tuh bisa memiliki panjang gelombang yang menandakan si cahaya juga sifatnya bisa sebagai gelombang. Nah, dari dari teori de Broglie ini muncullah kesimpulan bahwa ternyata cahaya itu bisa bersifat sebagai gelombang, bisa juga bersifat sebagai partikel. Nah, gitu teman-teman, materi untuk efek fotolistrik, efek Compton, dan juga teori de Broglie. Dari teori-teori inilah muncul teori baru bahwa cahaya itu bukan hanya memiliki sifat sebagai gelombang saja, tapi juga memiliki sifat sebagai partikel. Nah, itu materi yang kita harus pahami di pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari materi yang kita pelajari pada hari ini di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.